Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir, dan sebagainya. Apakah semuanya? Itu kan oknum satu dua. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena satu dua orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu, gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa, kan itu adalah masalah orang per orang dan mereka tidak maksum, ada kesalahan. Ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam majelis taklim kepunyaan Buya Yahya, ada seorang jemaah bertanya kepada beliau mengenai oknum Habib yang suka melakukan dawir dan maraknya cacian kepada kalangan Ba'alawi dari kelompok umat Islam yang kita kenal selama ini dari penentang nasab. Dari pertanyaan tersebut kemudian Buya Yahya menjawab kalau oknum Habib yang melakukan dawir, melakukan pemberasan, meminta-minta dengan atas nama syafaat Kanjeng Nabi, kan tidak semuanya, kata Buya Yahya, habaib melakukan atau punya perilaku yang nakal demikian. Dan perlu dicatat bahwasanya habaib juga manusia pada umumnya yang tidak maksum, terpelihara dari dosa, yang dapat berpotensi juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau ada oknum habib nakal, jangan menghukumi semua habaib itu nakal. Cukup nasihatin oknum habib yang nakal tersebut. Tidak perlu mencela, menjelekkan terhadap habaib secara keseluruhan, karena di sana banyak para habaib yang baik-baik yang tidak berkelakuan nakal ataupun melakukan dawir. Kita paham teman-teman bahwa kalau Buya Yahya ini termasuk dari salah seorang ustadz atau kiai yang menaruh perhatian tinggi kepada Ba'alawi. Kalau nasab daripada klan Ba'alawi ini nasabnya tersambung kepada nasab suci Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak jawaban dari Buya Yahya atas pertanyaan dari salah seorang jemaah yang bertanya kepada beliau di dalam majelis taklim yang memang beliau ampuh secara kontinu. Mari kita simak jawaban Buya Yahya dalam video berikut ini. Afan Buya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masuk ke dalam suatu organisasi keagamaan tapi malah menjadi pembenci habaib dan ulama yang mendukung habaib? Bilangnya habaib itu nggak benar, palsu, kerjanya cuma dawir nyari uang, terus sesat. Terus malah mengatakan bahwa ziarah kubur itu nyembah kuburan. Kalau maulid bilangnya nyembah nabi. Ternyata di sosial medianya juga banyak konten-konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap habaib. Kami seluruh anggota keluarga sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberi paham, tapi menolak dan malah marah-marah juga menyalahkan kami. Dan sempat juga adik kami ingin dimasukkan ke suatu pondok yang dipimpin oleh habaib, tapi dilarang, bilangnya pondokannya agak benar soalnya dipimpin habib dan malah mau dimasukin ke pondok yang akidahnya agak benar. Bagaimana Buya solusi dan nasihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin berguru, itu sangat jelas. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu. Bahasanya ini nggak benar ini. Orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangankan mencaci maki tokoh-tokoh. Mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok. Tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti. Sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki. Dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa.
Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang ada adalah mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir, dan sebagainya. Apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu. Gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu, langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Ya berarti saya sudah nggak punya hati yang baik. Hanya gara marah sama polisi misalnya. Tidak, polisi sahabat kita semua. Misalnya, gara-gara saya tidak cocok dengan polisi, lalu saya bilang, kita cari pencuri polisi. Lalu, wah polisi pencuri semuanya. Saya pendusta dong. Saya khianat dong. Memang semuanya pencuri. Memang tadi katakan dawir, memang semuanya dawir. Nah ini bisa, kan itu adalah masalah orang per orang dan mereka tidak maksum, ada kesalahan, ya manusia. Tapi yang kita ambil ilmunya kan dari mereka yang ulama, dari yang soleh dan sebagainya. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat, yang Anda jadikan musuh siapa nanti? Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Kalau punya pondok, lihat rebutan pondok di dalamnya. Karena sudah kotor hatinya. Sudah bermusuhan di dalam hatinya. Sudah biasa dengan permusuhan. Wah, setiap hari ngunjung, ngomongin orang dan sebagainya. Seolah-olah sebuah kebenaran. Padahal sudah penuh dengan kekotoran. Dia sendiri sudah ingkar. Maksudnya, kenapa kok hidup kayak gini? Nyaci maki orang dan sebagainya. Coba beradil. Kiai adalah ulama. Kiai yang ulama hebat. Dia punya anak namanya Gus. Ada habaib. Ada anak namanya Ye. Itu ada macam-macam. Nanti ada kiai punya anak namanya Gus misalnya. Ada Gus yang enggak benar. Apakah gara-gara kau satu Gus yang enggak benar semua Gus kita jelekan? Ya enggak juga dong. Enggak adil dong begitu. Kita menemukan Gus-Gus yang hebat-hebat, Gus-Gus yang Masya Allah, Gus-Gus yang cerdas-cerdas, Gus-Gus yang Masya Allah tawadhu ada. Memang ada 1-2 Gus yang aneh-aneh sombong dengan bapaknya. Apakah kita langsung menghukumi semuanya begitu? Adil dong. Sudah, pokoknya satu dah. Kalau Anda mengikuti hawa nafsu akan habis. Akan dibawa oleh syaitan, hawa nafsu hancur. Dan hati kecil Anda akan tahu bahasanya itu tidak benar. Itu suka ngadu domba. Itu mengajak permusuhan. Hidup itu perlu indah. Dan ingat, yang dengan keindahan dia akan beruntung. Dan dia akan selamanya indah. Enggak perlu, kalaupun Anda dicaci dan diolok, enggak perlu membalas cacian dan olokan. Orang mencaci memang sifatnya begitu. Kalau Anda caci, Anda balas, dia akan tambah jadi. Dia memang hobinya begitu kok. Cari lawan kok. Maka Anda menjadi orang bijak. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucunya bagi Nabi SAW, di saat dicaci dan diolok, tidak pernah membalas dengan apapun. Hanya berkata, yang tidak ketahui tentang kejelekanku lebih banyak dari yang ketahui. Gitu dong. Maksudnya masih banyak kejelekan saya, yang tidak kamu ketahui lebih banyak. Malah tawaduk begitu. Bingung langsung ngomong, bener kau. Cucunya Rasulullah. Karena tawaduknya. Orangnya, intinya bahwasanya, Anda jangan, bukan ini saja, urusan nanti. Ini rambu-rambu secara umum, bukan urusan ribut kasus tentang Ba'alawi, bukan kasus Gus-Gus, kasus ini. Termasuk nanti pemilihan umum. Karena ini permasalahan akan ada setiap tahun macam-macam. Ini kan propaganda syaitan untuk menjadikan orang bermusuhan. Pemilihan umum, ribut. Pemilihan bupati, ribut. Gubernur, ribut. Sampai nanti biasa, pemilihan masjid juga ribut, permusuhan. Karena tidak biasa dengan kesejukan hati. Sehingga orang yang menjadi sekian bermusuhan, lihat, dengan istrinya pun sudah nggak mesra itu nanti. Ribut dengan istrinya hanya gara-gara sepele saja. Gara-gara garam, kurang garam dan sebagainya. Ribut di rumahnya. Jadi tolong ayo, sejuk hati. Ingat, Rasulullah
umat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan keindahan. Dan Anda punya otak, punya pikiran, punya kecerdasan. Anda bisa memilih mana yang Anda pilih. Anda ikut mana kira-kira? Anda ikut mana? Ya, siapa yang mengajarkan kelembutan? Siapa yang mengajarkan keindahan? Itulah yang Anda ikuti. Karena apa? Itulah kesejukan Anda. Itulah kebahagiaan Anda. Bahkan saat ini dalam hidup Anda ini tidak mencaci Fir'aun pun tidak disalahkan kok. Fir'aun yang jelas-jelas jelek. Kita tidak mencaci pun tidak salah. Sekarang mohon maaf, umat Nabi Muhammad, keluarga kita sendiri kita caci dan kita olok. Ini kerjaan apa? Kalau bukan keberhasilan dunia syaitan, dunia iblis, tidak merupakan umat agar berantem ribut. Umat Islam seolah-olah banyak, tapi kerjaannya berantem-berantem. Ingat, bergurulah Anda kepada orang yang lesannya terjaga. Tidak pernah menyebarkan kebencian. Tidak pernah menyebarkan permusuhan, maka Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Itulah guru Anda yang sejati. Wallahualam. Penjelasan dari Buya Yahya, saya rasa tetap seperti semula bahwa mengatakan oknum Ba'alawi atau habaib itu juga manusia pada umumnya yang berpotensi dapat berbuat salah. Artinya bisa tergelincir dalam satu perbuatan yang itu tanda kutip nakal. Karena habaib itu juga manusia, maka dia tidak maksum. Yang maksum itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau menjumpai oknum habib yang nakal, yang melakukan dawir, pemerasan, minta-minta kepada masyarakat, maka kalau itu dianggap berlebihan dan menyalahi syariat, maka nasihatin oknum habib tersebut. Jangan kemudian menghukumi bahwa semua habaib itu melakukan dawir dan nasabnya bermasalah. Jadi harus dibedakan antara oknum dengan secara keseluruhan. Karena habaib seperti yang selalu diberikan penjelasan oleh Buya Yahya, tidak maksum, tidak bisa terhindar, terpelihara dari melakukan perbuatan dosa, maka dia berpotensi juga tergelincir di dalam hal-hal sebagaimana manusia pada umumnya. Oleh karena itu, beliau menyampaikan kalau ingin mencari guru atau berguru dalam urusan agama, mencari guru yang benar-benar punya integritas, kapabilitas keilmuannya yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika menyampaikan sesuatu, pesan-pesan agama, ini tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak provokatif, tidak menghasut, mengadu domba umat, tapi selalu menyebarkan kesejukan, hikmah, menyampaikan tentang kedamaian, dan lain seterusnya. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan jawaban komentar dari Buya Yahya yang kita tahu beliau menaruh simpatik setinggi-tingginya terhadap nasab Sadar Ba'alawi, mengisbat nasab Sadar Ba'alawi sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu silakan kalian tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.